Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya, Kak Ria. Kali ini kita akan membahas reproduksi pada hewan. Sebelum memulai pembelajaran, jangan lupa disiapkan alat tulisnya dan berdoa. Yang pertama, kita akan membahas reproduksi aseksual. Reproduksi aseksual pada hewan ada fragmentasi, yaitu terjadi pada cacing pita dan cacing pipih. Contohnya adalah pada hewan planaria. Jadi ketika planaria tubuhnya terpotong, misalkan terpotong menjadi dua bagian, kepala akan mengalami pertumbuhan bagian ekor, sedangkan bagian ekor akan mengalami pertumbuhan bagian kepala. Jadi proses fragmentasi terjadi seperti ini. Selanjutnya adalah partenogenesis, terjadi pada lebah, kecoa, dan kutu air. Contohnya untuk pada lebah, jadi lebah itu ada yang ratu dan juga lebah pekerja. Lebah ratu sebagai penghasil sel telur dari lebah ratu ini ada yang bisa menjadi lebah baru tanpa harus dibuahi oleh sel sperma. Jadi melalui partenogenesis akan terbentuk atau dihasilkan lebah pekerja. Sedangkan untuk sel telur yang dibuahi sperma akan menghasilkan lebah ratu. Contoh yang lain untuk reproduksi aseksual yaitu pertunasan. Terjadi pada hewan hidra, obelia, dan ubur-ubur yang kebanyakan dari mereka adalah memang hewan yang hidupnya menetap berada di dasar laut. Contohnya di sini adalah hidra. Jadi ini adalah tunas-tunas dari hidra yang nanti akan lepas kemudian akan tumbuh menjadi hewan baru. Selanjutnya yaitu reproduksi seksual. Reproduksi seksual terjadi dengan melibatkan dua induk sehingga terjadi fertilisasi atau pertemuan antara sel telur dan sel sperma. Berdasarkan di mana terjadinya fertilisasi dibagi menjadi dua, yaitu ada fertilisasi internal, yakni fertilisasi yang terjadi di dalam salah satu tubuh induk. Contohnya adalah mamalia. Kemudian untuk fertilisasi eksternal, jadi pertemuan antara sel telur dan sperma terjadi di luar tubuh induknya, contohnya pada ikan dan katak. Setelah proses fertilisasi, zigot akan berkembang menjadi embrio. Kemudian embrio ini akan keluar menjadi anak dari hewan. Nah, berdasarkan perkembangan embrio dan bagaimana cara kelahirannya, reproduksi seksual dibedakan menjadi tiga, yaitu ada ovipar, yaitu bertelur. Jadi hewan yang termasuk ovipar adalah burung dan penyu. Cara berikutnya yaitu vivipar, yaitu beranak. Contohnya adalah hewan tikus dan kanguru. Berikutnya yaitu ovovivipar, yaitu bertelur dan beranak. Contoh dari hewan yang mengalami ovovivipar adalah kadal dan ular. Hewan terdapat siklus hewan, yaitu berupa metamorfosis sempurna dan metamorfosis tidak sempurna. Metamorfosis sempurna contohnya adalah kupu-kupu, katak, nyamuk, dan lalat. Sedangkan metamorfosis tidak sempurna terjadi pada belalang, capung, jangkrik, dan kecoa. Beda dari metamorfosis sempurna dan tidak sempurna adalah untuk metamorfosis sempurna, telur akan menetas menjadi larva. Larva tumbuh menjadi pupa, dan pupa akan membentuk atau tumbuh menjadi imago atau hewan dewasa. Sedangkan pada metamorfosis tidak sempurna, telur akan menetas membentuk nimfa yang ukurannya kecil, kemudian nimfa ini akan berkembang menjadi nimfa yang ukurannya lebih besar dan berkembang lagi menjadi imago atau hewan dewasa.
Teknologi reproduksi yang bisa diterapkan pada hewan antara lain ada inseminasi buatan. Inseminasi buatan ini biasanya dikenal dengan istilah kawin suntik. Caranya yaitu dengan memasukkan cairan sperma ke dalam saluran kelamin betina dengan bantuan alat suntik. Biasanya diterapkan pada sapi. Cara yang kedua yaitu cloning. Cloning ini pernah dilakukan pada domba. Nah, ada salah satu domba betina yang diambil kelenjar mamainya. Kemudian sel dari kelenjar mamai tersebut diambil nukleus atau inti selnya. Selanjutnya, domba yang kedua adalah domba betina yang diambil sel telurnya. Nah, sel telur ini inti selnya dihilangkan sehingga tersisa sel telur saja. Kemudian inti sel yang telah dihilangkan tadi diganti dengan nukleus atau inti sel dari donor. Kemudian keduanya ini bisa disatukan dengan menggunakan sengatan listrik, maka terbentuk zigot. Zigot ini akan berkembang menjadi embrio. Nah, embrio inilah yang akan dimasukkan ke dalam uterus dari domba betina. Selanjutnya, embrio ini akan tumbuh dan berkembang di dalam uterus dan akan dilahirkan. Nah, hasilnya adalah domba cloning. Domba hasil cloning yang terkenal yaitu adalah domba Dolly. Domba Dolly ini bisa mencapai usia hingga 6 tahun dan meninggal karena adanya peradangan sendi serta kanker pada paru-paru. Untuk pembelajaran kali ini sekian dulu. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa di lain kesempatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.